Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok kami yang berjudul Diksi. Saya Kinanti Erdisha Yusuf sebagai pemateri pertama dan rekan saya Astuti Handayani sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kami mulai untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga gagasan itu menjadi efektif. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Yang kedua ada jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi yang pertama yaitu diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Contohnya, Aziz selalu bekerja keras. Makna konotatif adalah makna kiasan atau makna tidak sebenarnya. Contohnya, Syifa adalah seorang tutu buku. Lalu ada jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama ada sinonim atau persamaan kata. Contohnya, bahagia persamaan katanya senang, matahari persamaan katanya mentari dan sebagainya. Lalu ada antonim atau lawan kata. Contohnya naik lawan katanya turun, besar lawan katanya kecil dan sebagainya. Ada pula homonim atau kata yang memiliki lafal dan ejaan sama namun artinya berbeda. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh pada malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaannya sama. Lalu ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki makna dan ejaan berbeda namun pelafalannya sama. Contohnya, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di supermarket. Bank pada kalimat pertama merupakan tempat penyimpanan uang, sedangkan bank pada kalimat kedua adalah panggilan kita terhadap laki-laki yang lebih tua daripada kita. Lalu ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, makanan favorit Dita adalah tahu goreng. Dita tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat itu ejaannya sama, tetapi artinya berbeda. Ada pula polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Adapun contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Lalu, Andin adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat tersebut memiliki arti berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Lalu ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili oleh kalimat hipernim. Adapun contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim adalah gajah, singa, buaya, rusa, dan binatang lainnya. Lalu kita masuk ke fungsi diksi. Yang pertama ada kata lebih jelas arti dan penggunaannya. Yang kedua, tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca. Yang ketiga, untuk memperindah kalimat, di mana pengarang dapat membuat cerita lebih beruntun. Yang keempat, memahami apa yang disampaikan penulis. Dan kelima, agar dapat menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Astuti Handayani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang keempat, agar dapat menarik pilihan kata, maka diksi yang baik harus diperlukan. Adapun cara melakukan ketepatan dalam pemilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan. Kedua, sebagai pengarang harus memiliki kemampuan membedakan nuansa makna yang tepat sesuai dengan gagasan yang akan disampaikan dan
dan kemampuan dalam menemukan tutorial dengan nilai bagi pembaca. Yang ketiga, sebagai pengarang harus dapat menguasai berbagai kosakata dan memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk diterapkan. Yang kelima, ciri diksi. Adapun ciri diksi yaitu 1. Pemilihan kata yang tepat agar dapat mengungkapkan gagasan atau hal yang disampaikan atau diamanatkan. Yang kedua, bisa digunakan sebagai pembedaan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan batasan situasi dan nilai masa pembaca. Yang ketiga, penggunaan pembendaharaan kata masyarakat yang dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan menjadi jaring kata yang Yang keenam yaitu kesalahan diksi. Di dalam kenyataan tidak sedikit ditemukan kalimat tidak gramatikal yang disebabkan oleh penggunaan kata secara tidak tepat. Bidang pemilihan kata itu disebut diksi. Jadi, kesalahan diksi ini meliputi kesalahan kalimat yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan kata. Contohnya yaitu 1. Pemakaian kata tidak tepat. Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Mulai dari kata dari atau daripada sering digunakan secara tidak tepat. Contohnya yaitu 1. Hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Yang seharusnya hasil penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Kalimat 1 itu seharusnya tanpa kata daripada, karena kata daripada digunakan untuk membandingkan dua hal. Misalnya, tulisan itu lebih baik daripada saya. Yang B, penggunaan kata berpasangan. Ada sejumlah kata yang penggunaannya berpasangan atau konjungsi korelatif seperti baik, maupun, bukan, melainkan, tidak, tetapi, antara, dan berikut ini contohnya. Penggunaan kata berpasangan yang tidak tepat. Contohnya yaitu baik pedagang ataupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. Yang seharusnya yaitu baik pedagang maupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. Yang C, penggunaan dua kata. Di dalam kenyataan terdapat penggunaan dua kata yang makna dan fungsinya kurang lebih sama. Penggunaan dua kata secara serentak ini tidak efisien. Kata-kata yang sering dipakai secara serentak itu bahkan pada posisi yang sama. Antara lain adalah merupakan agar supaya, demi untuk seperti misalnya, atau daftar nama-nama. Seperti terlihat pada contoh. Contohnya, peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia adalah merupakan kewajiban kita semua. Agar supaya kita dapat mencapai hasil yang baik, marilah kita bermusyawarah dulu. Yang seharusnya yaitu yang kalimat pertama, peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia adalah kewajiban kita semua, atau peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban kita semua. Kalimat kedua, agar kita dapat mencapai hasil yang baik, marilah kita bermusyawarah dulu. Atau supaya kita dapat mencapai hasil yang baik, marilah kita bermusyawarah dulu. D. Penghubung antar kalimat dan kata makna. Kata makna sering menyertai ungkapan penghubung antar kalimat, seperti sehubungan dengan itu maka, oleh karena itu maka, dengan demikian maka. Contohnya yaitu 1. Sehubungan dengan itu maka suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Yang B.
Contoh kedua, oleh karena itu, maka perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Contoh kalimat-kalimat tersebut banyak terdapat dalam ragam bahasa lisan. Kata maka pada kalimat-kalimat itu ditiadakan dan menggunakan tanda koma karena kata maka tidak menyandang fungsi atau unsur penghubung antar kalimat itu, sehingga kata maka menjadi penghubung antar kalimat dan susunan kalimat menjadi gramatikal. Penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Atau maka suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Dari kalimat yang kedua, perbaikannya yaitu oleh karena itu perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan, atau maka perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Yang E, peniadaan preposisi. Di dalam kenyataan penggunaan bahasa, orang sering tidak menyatakan unsur preposisi yang menyertai verba. Verba yang disertai preposisi itu kebanyakan berupa verba intransitif. Contohnya dari verba tanpa preposisi yaitu kalimat pertama yaitu mereka pergi keluar kota beberapa hari yang lalu. Kalimat kedua, jumlah itu sesuai keadaan dan fasilitas yang tersedia. Verba pengisi predikat kalimat-kalimat tersebut perlu dilengkapi dengan preposisi sehingga menjadi lebih jelas pertalian maknanya dan kalimat itu menjadi gramatikal. Perbaikannya yaitu kalimat pertama, mereka pergi keluar kota beberapa hari yang lalu. Kalimat kedua, jumlah itu sesuai dengan keadaan dan fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hasil dari makalah yang ditulis mengenai diksi, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah ketetapan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Dan disebutkan dan dijelaskan juga jenis-jenis dari diksi serta juga penjelasan